Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Hari ini Senin 19 Juli 2021, Pekan Biasa ke-16. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai dengan 18 dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, kerap kali kita diperhadapkan dengan aneka peristiwa. Dari aneka peristiwa tersebut, kita sering mengelompokkannya dalam dua hal, yakni peristiwa biasa-biasa saja dan peristiwa luar biasa. Tak jarang ada orang yang berpikir bahwa ia telah mengalami hari yang sia-sia dalam hidupnya. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai hal, misalnya gagal ujian, ditolak lamaran kerjanya, dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui bahwa Tuhan senantiasa memberikan tanda-tanda yang dapat membuat hidup kita berkembang ke arah yang lebih baik. Misalnya, ketika lamaran kerja kita ditolak, maka kita harus melihat itu sebagai tantangan dan bukan akhir dari semuanya. Kita tidak boleh merasa bahwa kita telah gagal, merasa kecewa dan putus asa, apalagi berpikir bahwa semuanya telah sia-sia. Ketahuilah bahwa Tuhan senantiasa membuka jalan kepada umat-Nya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyatakan dirinya sebagai tanda yang menyelamatkan. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang Farisi menolaknya. Mengapa? Orang-orang Farisi merasa bahwa mereka mendapatkan mandat dan wibawa dalam mengajarkan ajaran-ajaran iman Yahudi. Mereka juga memiliki hak dan wewenang dalam menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan aturan dan kebijaksanaan hidup bagi masyarakat Yahudi. Berbeda dengan mereka, Yesus tidak memiliki mandat dari manusia. Wibawa dan mandat pekerjaannya berasal dari Allah. Hal inilah yang tidak diterima oleh orang-orang Farisi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka meminta tanda dari Yesus. Kaum Farisi menginginkan suatu tanda yang dapat meyakinkan mereka. Demikian juga dalam pengalaman harian hidup kita, nampaknya orang merasa aman bila melihat yang formal. Padahal kita tahu bahwa tanda bukti resmi itu lahiriah sifatnya. Maka bukan surat resmi yang membuktikan bahwa orang berkelakuan baik, melainkan perilakunya setiap hari. Saudara-saudari terkasih, kesaksian hidup Yesus ternyata belum mampu membuat mereka percaya bahwa Ia sesungguhnya adalah Mesias. Ketidakmampuan untuk melihat siapa Yesus disebabkan oleh perasaan iri hati dan kecemburuan sosial. Pengajaran Yesus membuat orang semakin mengenal Allah. Maka harusnya orang-orang Farisi melihat itu sebagai penyempurnaan pengajaran mereka dan bukannya merasa bahwa itu sebagai ancaman. Namun itulah yang terjadi. Kadangkala karya-karya kebenaran dan kebaikan justru tampak menjadi ancaman dan saingan bagi mereka yang orientasi hidupnya bukan pada Allah,
melainkan pada hal-hal duniawi. Orientasinya lebih mengarah kepada popularitas dan kemapanan pribadi semata. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah tanda yang sangat nyata bagi kita. Yesus menjadi tanda bahwa Allah menyayangi kita umatnya, bahwa Allah mengunjungi umatnya dengan perantaran Yesus sendiri. Yang perlu kita renungkan ialah, apakah kita berorientasi pada Allah atau pada diri sendiri? Dalam hidup sehari-hari, sebenarnya ada banyak tanda dan Allah yang menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Kita bisa bangun dan menyongsong hari baru, masih mendapatkan sesuap nasi untuk dinikmati, senyuman yang terpancar tulus dari sang istri, suami, anak-anak, rekan kerja, dan teman sekomunitas. Udara yang kita hirup, hujan dan gerimis, dan segala cuaca adalah bukti nyata bahwa Allah tidak membiarkan kita terlunta-lunta di belantara hidup ini. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.